Om Swastiastu. Mari belajar bersama dalam materi pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti fase B kelas 2 SD dalam materi ajar sarana persembahyangan oleh Ibu sendiri Desa Putu Savitri SPDH SD Negeri 5 Tegalalang. Nah, anak-anak, dalam bersembahyang, Ibu ingin bertanya, berapa kalikah kalian sembahyang dalam satu hari? Terus, apa saja sarana yang kalian gunakan dalam bersembahyang? Amatilah gambar berikut ini. Dalam sebuah cerita, Sudarma dan Ayu, anak-anak yang pintar dan rajin bersembahyang. Mereka sembahyang 3 kali sehari. Pagi hari mereka sembahyang di rumah masing-masing. Pada hari suci Purnama dan Tilem, sembahyang bersama di sekolah. Pada hari-hari tertentu, Sudarma dan Ayu sembahyang ke pura. Sembahyang merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan rasa bakti kepada Hyang Widi Wasa. Pengertian sembahyang. Sembahyang terdiri dari 2 kata, yaitu sembah yang artinya sujud atau menyembah atau memuja, dan hyang artinya yang dihormati atau dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan, yaitu Sang Hyang Widi. Sembahyang artinya suatu bentuk kegiatan keagamaan yang menghendaki terjalinnya hubungan dengan Tuhan yang dipuja. Sarana persembahyangan. Dalam persembahyangan ada beberapa sarana yang dibutuhkan. Apakah kalian sudah sembahyang dengan menggunakan sarana? Baiklah, sarana persembahyangan yaitu pertama ada bunga, kedua dupa, ketiga air, dan keempat ada bija. Sarana persembahyangan. Selain menggunakan bunga, dupa, air, dan bija dalam sembahyang, umat Hindu di Jawa juga menggunakan beberapa sarana lainnya, antara lain kemenyan, dupa, tamih, pasepan, dan kembang telon. Kemenyan merupakan sarana yang wajib digunakan umat Hindu di Jawa. Umat Hindu di Kaharingan di Kalimantan Tengah juga menggunakan sarana tambahan seperti beras, rokok, telur, minyak, daun sirih, buah pinang, benang, uang, dan tepung tawar. Semua sarana persembahyangan itu menjadi satu kesatuan yang disebut Sangku Tambak Raja. Fungsi sarana persembahyangan. Anak-anak, coba perhatikan dengan baik gambar berikut ini. Gambar di samping merupakan gambar bunga dan kuangin. Bunga dan kuangin lambang keindahan dan kesucian. Kuangin berfungsi sebagai pengantar perasaan hati kita kepada Hyang Widi Wasa. Karena itu, perlu digunakan bunga yang segar, bersih, dan harum. Jika tidak ada kuangin, dapat diganti dengan menggunakan bunga. Yang kedua, ada gambar dupa. Dupa adalah lambang api atau Agni yang berfungsi sebagai saksi persembahyangan. Sudahkah anak-anak menggunakan dupa dalam sembahyang? Baiklah. Yang ketiga ada air. Air adalah lambang pembersihan yang berfungsi untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan yang keempat ada bija. Bija adalah lambang biji atau benih. Bija berfungsi sebagai sarana permohonan benih-benih kebaikan ke hadapan Hyang Widi Wasa. Nah, berikutnya membuat sarana persembahyangan.
Mari membuat kuangen, bija, dan sarana persembahyangan lainnya. Sarana pembuatan kuangen yaitu yang pertama ada kojong yang terbuat dari daun pisang, kedua pelawo atau daun kayu, ketiga porosan silih asih yang dibuat dari 2 lembar daun sirih, dan keempat kembang payas berbentuk cili yang dibuat dari serangkaian jajahitan janur, yang kelima bunga yang segar yang berbau harum, dan keenam ada uang kepeng atau logam dari 2 buah. Ya anak-anak, hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk membuat kuangen adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak sediakan daun pisang yang segar, pisau, semat, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian, langkah pertama, potong daun pisang yang sudah disediakan sesuai kebutuhan. Yang kedua, buat kojong dari daun pisang yang telah dipotong. Ketiga, buat seroja reringgitan dari janur. Yang keempat, masukkan seroja bunga warna-warni, porosan, dan uang kepeng ke dalam kojong daun pisang. Nah, anak-anak, selain sarana kuangen dan dupa, dalam persembahyangan juga ada sarana tirta dan bija. Tirta dibuat dari air yang bersih, air mengalir yang tidak berisi jentik-jentik. Sedangkan bija dibuat dari biji beras yang utuh, dicuci bersih, bahkan dicuci dengan air cendana. Sarana persembahyangan di Balai Basarah, sarana persembahyangan yang dibuat adalah sangku tambak raja yang berisi beras, rokok, telur, minyak, daun sirih, buah pinang, benang, uang, dan menggunakan juga tepung tawar. Nah, pada gambar di samping, sarana yang digunakan dalam persembahyangan pada gambar adalah apa ya anak-anak? Ya, benar, itu namanya kuangen. Nah, gambar berikutnya, sarana yang digunakan dalam persembahyangan pada gambar di samping adalah ya sangku tambak raja. Terima kasih anak-anak telah menonton video yang Ibu sajikan. Akhir kata, Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.